Cara melacak posisi seseorang via WhatsApp. WhatsApp sebagai aplikasi pesan instan terpopuler di dunia tidak hanya memudahkan komunikasi, tetapi juga menyediakan fitur untuk berbagi lokasi secara real time. Namun, kemampuan ini sering menimbulkan pertanyaan, bisakah kita melacak posisi seseorang melalui WhatsApp tanpa izin? Video ini akan membahas metode pelacakan yang legal, batasan teknologi, serta pertimbangan etika yang harus diperhatikan. 1. Fitur bawaan WhatsApp untuk berbagi lokasi. WhatsApp menyediakan dua opsi resmi untuk berbagi lokasi. 1. Share live location atau lokasi langsung. Fitur ini memungkinkan pengguna membagikan posisi mereka secara real time selama durasi tertentu, 15 menit, 1 jam, atau 8 jam. Cara menggunakannya, buka chat dengan kontak yang ingin dibagikan lokasi, klik icon plus, location, lalu share live location. Lalu pilih durasi dan kirim. Keterbatasannya hanya bisa diaktifkan secara sukarela oleh pemilik akun. Lokasi berhenti update setelah durasi habis atau pengguna menonaktifkannya. Lainnya adalah share current location atau lokasi sekarang. Ini adalah opsi satu kali untuk mengirim titik lokasi saat ini. Penerima hanya melihat posisi statis, bukan pergerakan real time. 2. Metode pelacakan via WhatsApp tanpa izin. Meski WhatsApp tidak mendukung pelacakan tanpa persetujuan, beberapa cara berikut tidak direkomendasikan karena melanggar privasi dan berpotensi ilegal, yaitu dengan menggunakan aplikasi pihak ketiga. Beberapa aplikasi seperti WhatsTracker atau Spizy mengklaim bisa melacak lokasi melalui WhatsApp. Cara kerjanya biasanya dengan meminta akses ke ponsel target atau menggunakan tautan phishing. Risikonya adalah pelanggaran kebijakan WhatsApp, berujung pada pemblokiran akun, potensi malware yang mencuri data pribadi, konsekuensi hukum karena melanggar undang-undang privasi, misalnya Undang-Undang ITE di Indonesia. Berikutnya adalah eksploitasi tautan atau pesan. Penipu kadang mengirim tautan berisi permintaan izin lokasi. Jika diklik, korban secara tidak sadar membagikan akses GPS mereka. Cara mencegahnya adalah jangan klik tautan mencurigakan dari pengirim tidak dikenal. Periksa izin aplikasi di pengaturan ponsel secara berkala. Lalu berikutnya adalah pelacakan via LastSeen atau online status. Meski tidak menunjukkan lokasi tepat, aktivitas LastSeen atau status online bisa memberi petunjuk kasar tentang kebiasaan seseorang. Misalnya jika target selalu online pada jam tertentu, mungkin mereka berada di zona waktu yang sama. 3. Pelacakan untuk keperluan legal. Dalam situasi darurat atau kepentingan hukum, pelacakan WhatsApp bisa dilakukan dengan syarat ketat. Contohnya, orang tua dan anak. Aplikasi parental control seperti Google Family Link atau mSpy bisa dipasang di ponsel anak dengan persetujuan untuk memantau aktivitas, termasuk penggunaan WhatsApp. Penegak hukum. Institusi berwenang bisa meminta data lokasi ke penyedia layanan WhatsApp atau operator seluler melalui proses hukum resmi. 4. Etika dan dampak pelacakan tanpa izin. Melacak seseorang tanpa persetujuan adalah pelanggaran privasi yang serius. Berikut risiko yang perlu dipertimbangkan. Hukum di Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE mengatur sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran privasi termasuk denda hingga 12 miliar. Hubungan personal. Tindakan ini dapat merusak kepercayaan dalam hubungan keluarga, persahabatan, atau profesional. Keamanan data. Aplikasi pelacakan ilegal sering menyalahgunakan data pengguna untuk tujuan komersial atau kriminal. Cara melindungi diri dari pelacakan via WhatsApp. Agar lokasi kamu tidak disalahgunakan, 1. Nonaktifkan live location setelah selesai digunakan. Hindari berbagi lokasi dengan kontak tidak dikenal. Matikan izin lokasi untuk WhatsApp di pengaturan ponsel. Gunakan VPN untuk mengenkripsi data pribadi. WhatsApp memang memungkinkan pelacakan lokasi, tetapi hanya jika pengguna bersedia membagikannya. Upaya melacak tanpa izin bukan hanya tidak etis, tetapi juga beresiko hukum dan keamanan. Sebagai pengguna bijak, prioritaskan komunikasi terbuka untuk meminta izin daripada mencari celah teknologi. Jika ada kebutuhan mendesak, misalnya memantau anak, gunakan solusi resmi yang transparan dan legal. Ingat, privasi adalah hak dasar setiap individu yang harus dihormati. Dengan memahami batasan dan risiko ini, kita bisa memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab tanpa mengorbankan kepercayaan dan keamanan. Nah, itu dia cara melacak posisi seseorang via WhatsApp. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Jangan lupa bahagia dan sampai jumpa.